Karena kalau banyak tahu tapi nggak ngerjain apa yang diketahui, nggak akan ada perubahan dalam apapun gitu kira-kira. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya. Jadi hapunten pisan Ibu Bapak, jangan merasa digurui, diceramai. Saya nggak akan ceramah, nggak akan mengajari, tapi saya cuma mau berbagi sudut pandang. Saya cuma mau ngajak berpikir bersama. Saya mau mengajak untuk berkontemplasi, karena yang jauh lebih penting adalah bukan Ibu Bapak hanya mendengarkan dan tahu, tetapi kontemplasinya itu yang jauh lebih penting. Setuju Bu, Pak? Oke? Dan karena saya tuh lagi dalam rangka research Ibu Bapak, saya tuh tahun ini research tahun ke-14. Ya, ada 3 poin yang saya research selama 14 tahun ini. Satu, religion, agama. Yang kedua adalah spiritualitas, dan yang ketiga yang disebut dengan kesadaran atau human growth atau consciousness gitu. Nah, jadi saya datang ke sini juga untuk memperluas research ini. Jadi saya datang ke sini justru Ibu Bapak, saya yang ingin lebih banyak belajar. Setuju? Jadi maksud saya, kalau saya yang lebih banyak belajar, pasti saya akan lebih banyak bertanya. Setuju? Maksud saya, kalau saya nanya tolong karena jawaban Ibu Bapak sangat bermanfaat untuk riset saya. Kita bicara husnul khotimah, husnul khotimah. Nah, sekarang boleh nggak kalau kita bicara mekanisme husnul khotimahnya dulu gitu? Karena kalau kita nggak ngerti mekanisme, gimana mau husnul khotimah? Kalau kita nggak tahu jalannya, gimana mau sampai? Kalau kita nggak pernah menyadari dan menyaksikan jalannya, gimana kita mau menggunakan jalan gitu kira-kira? Nah, jadi saya akan bagi 3 dalam pertemuan ini Ibu Bapak. Yang pertama, pemanasan dulu, kita warming up dulu. Yang kedua, baru kita bicara tentang konten. Yang ketiga konten, baru yang keempat nanti jawab ya. Siap Ibu Bapak? Siap ya? Oke. Ibu Bapak, pertanyaannya begini. Semua orang ingin akhir hidupnya itu husnul khotimah, betul nggak? Betul? Sekarang saya tanya, husnul khotimah itu apa Bu Bapak? Oke. Husnul khotimah itu adalah akhir yang baik. Jadi husnul khotimah itu bicara awal atau bicara akhir? Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Husnul khotimah ini kira-kira sebuah proses atau hasil? Hasil. Ibu Bapak, saya mau bagi dulu tipikal manusia ya. Ada 4 tipikal manusia tuh. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 itu disebut kelas yang paling bawah. Tipikal manusia kelas 1 namanya asbun Bu ya, itu nomor 1. Apa Bu? Pak? Tipikal asbun kalau tanya langsung jawab, memikir dulu, udah gitu aja ya. Itu tipikal 1. Nah, yang kedua itu disebut orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan. Yang ketiga itu kalau Quran selalu mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini tatakan mah buat puasa, ini mah takhilun ya, kelihatan asli banget ya. Nah, ini paham. Ya, saya supaya tahu dulu ngomong sama kelas mana gitu ya, kira-kira ya. Ibu Bapak, kalau ada la'allakum terakhirnya belum tentu katakan udah kencang salah lagi, tapi nggak apa-apa ya. Sip ya. Yang keempat, ini proses perubahan ada di level 4 nih. Ini disebut dengan yang namanya sadar. Jadi Pak, maaf ya, Ibu Bapak mau sering pengajian, kalau kelasnya di level 1 terus, Ibu Bapak nggak akan merubah hidup aja. Nah, saya mau kasih dulu satu fakta, Ibu Bapak, punten ya. Contoh, Ibu Bapak yang ada di hadapan saya, Islam nggak? Islam nggak? Apa buktinya? Ya, iya makanya dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Oke, punten ya Ibu Bapak ya, kita ngomongin fakta nih. Sekarang kalau kita bicara, maaf ya, ada 2 poin loh. Kalau ditanya bahwa Anda atau saya, kita semua Islam, buktinya apa? Kalau ngomong sholat, semua orang juga bisa melakukan begini, betul nggak? Betul nggak? Semua orang bisa loh melakukan begini. Semua orang bisa datang ke tempat ini, betul nggak?
Sekarang saya tanya, yang benar-benar membuktikan ibu bapak bisa melegitimasi bahwa ibu bapak Islam, buktinya apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Sekarang saya tanya, yang nggak Islam berbuat baik bisa? Bisa. Syahadat. Sekarang saya tanya, syahadat membunyikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang saya tanya, burung beo diajarin syahadat bunyi nggak dia? Islam nggak dia? Lah betul nggak? Betul nggak? Jadi yang paling gampang kalau saya tanya ibu bapak mau membuktikan keislaman detik ini cuma satu, ibu bapak ngeluarin KTP. Betul nggak? Betul nggak? Berarti yang paling pasti kita ini Islam atau KTP-nya yang Islam yang mana? Wah tadi nggak gitu jawabnya. Oke? Sekarang saya tanya, kalau kita ngomongin husnul khotimah, kira-kira ngomongin KTP nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kalau husnul khotimah ngomongin identitas nggak? Enggak lah. Karena tidak konteksnya kaitannya kepada yang namanya identitas, tetapi husnul khotimah ini berkaitan sama derajat kesadaran kita masing-masing. Sampai sini oke? Jadi maksud saya, maaf nih, ketika ibu bapak sekarang bangga dengan KTP-nya Islam, itu nggak ada jaminan kita semua akan husnul khotimah gitu. Karena jaminannya bukan masalah punya KTP. Kenapa? Karena KTP cuma diakui oleh kelurahan, udah selesai. Belum tentu diakui oleh Allah. Yang ngeluarin KTP kan kelurahan, betul nggak? Ceritanya begitu. Sehingga pertanyaannya kita bagi dua dulu nih. Kita ini Islam secara identitas atau Islam secara kesadaran? Maka Islam secara kesadaran namanya jadi Islami. Tapi kalau Islamnya hanya identitas, dia hanya KTP-nya Islam. Jadi maaf ya, ibu bapak punya KTP Islam, nggak ada jaminan apapun. Sebelum merubah diri kita semakin menjadi Islam. Sampai sini oke? Sip? Jadi ibu bapak yang pasti-pasti ini KTP-nya Islam atau Islami? Udah yang pasti-pasti aja yang mana? KTP-nya Islam. Nah, itu dulu. Sip ya? Kan kita mau ngomong ujungnya nanti di sini nih. Nanti tengahnya yang lumayan banyak PR nih. Nah, punten mohon maaf ibu bapak. Kalau kita bicara masalah fakta, saya nggak pernah bosan mau mengulang-ulang sebuah yang namanya data. Data. Ibu bapak kalau sekarang katakanlah, ibu bapak dengar aja ya. Negara paling Islami sedunia, ibu bapak kira-kira kepikiran negaranya mana? Padahal saya Muslim. Maaf ibu, Pak. Dari tahun 2010 saya melakukan riset, nomor 1 negara paling Islami itu New Zealand. Dari 208 negara, Arab ranking 91, dan negara yang paling banyak orang Islamnya, paling banyak pak hajinya, paling banyak bu hajinya, paling banyak masjidnya. Tahu di mana negaranya nggak? Ya nggak usah diomongin juga sih, udah aja tahu aja. Itu rankingnya cuma 140 loh. Berapa rankingnya bu? Artinya apa? Jumlahnya banyak, tapi kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Jumlahnya melimpah, jadi nanti kita kaitkan sama Rasulullah tuh bilang gini loh, umatku suatu saat nanti akan banyak, tapi mereka seperti buih di lautan, nggak ada kualitasnya gitu. Maka maksud saya, ketika sekarang kita bangga banget dengan KTP-nya, dengan paling banyaknya penyumbang kuota umroh, tapi faktanya tingkat korupsinya gimana sih? Faktanya tingkat kriminalitasnya gimana sih? Justru bahkan penelitian yang paling latest nomor 1 sekarang tahun 2022, negara paling Islami adalah Denmark. Cuman maksud saya sekarang punten nih, mohon maaf, kadang-kadang kita terlalu bangga dengan identitas tapi nggak ngerti-ngerti amat isinya apa gitu loh bu. Nah, kegelisahan itu yang membuat saya pengen muter se-Indonesia untuk tahu kenapa sih Indonesia orang Islamnya banyak tapi rankingnya 140. Kan jadi pertanyaan, betul nggak bukan? Ternyata mohon maaf, masyarakat kita lebih dari 85% sampai 90% beragamanya tuh di level 1, bunyi mulu, itu loh bukan?
Contoh ya, punten nih. Saya pernah nanya ke 900 orang tentang sholat misalnya Bu. Saya tanya, Ibu dan Bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Semua baca, bagus. Gimana isinya? Inna sholati wa nusuki wa mai, bagus. Pokoknya top. Al-Fatihah tahu bacaannya bagus. Tapi begitu saya nanya nomor 3, saya tanya begini. Emang makna iftitah apa? Emang makna Al-Fatihah apa? 90% jawaban orang-orang di survei saya jawabannya sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Udah aja. Ini kalau saya tanya satu-satu juga nggak jauh beda aja pokoknya. Ya tapi ini saya kan lagi cerita di tempat lain ya, di tempat lain kan, di sini. Di sini mah kayaknya nggak jauh beda sih. Betul nggak? Sehingga saya mau bagi dua dulu nih Bu, Pak. Punten nih ya. Jalan ini cuma ada 2 aja. Jadi nanti husnul khotimah ini tergantung dari kita mau memilih jalan yang mana gitu. 1. Saya melakukan Islam dengan sadar. Yang kedua, saya beragama dengan mengikuti dogma dan doktrin. Pokoknya aja, katanya. Maka nanti saya akan mengutip tentang Ghazali sedikit supaya nanti kita ngerti bahwa jangan sampai kita nggak naik kelas dalam konteks apapun itu sehingga level keberagamaan kita di kelasnya kelas 1 mulu gitu loh Bu. Jadi Ibu Bapak punten ya, mohon maaf ya kita ngomong fakta. Ibu Bapak tuh nggak usah terlalu amazed, nggak usah terlalu wah banget kalau ada orang dikit-dikit subhanallah alhamdulillah itu rata-rata latah udah gitu aja. Kebiasaan doang sih, gak ngerti amat gitu. Orang meninggal innalillahi. Tahu. Iya, itu cuma tahu, nggak ngerti itu untuk apa gitu. Sehingga kebanyakan diucapkan, tapi pengetahuannya nggak masuk, apalagi paham. Makanya kebanyakan banget orang tua punten ya, banyak banget orang tua yang nanya gini ke anaknya, nah udah sholat atau belum? Betul nggak? Tapi dikit banget orang tua yang care sama anaknya nggak nanya gini nih. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak peduli Bu, Pak. Yang penting sholat, ritual, mau ngerti mau nggak terserah. Gitu. Sekarang saya tanya, punten, mohon maaf, logika sederhana aja. Kira-kira husnul khotimah itu di kelas asdun mungkin nggak? Kalau orangnya di kelas cuma ngebunyiin, nggak ngerti apa yang dibunyiin, ngerti nggak? Contoh tiap hari dibaca pisang, telur, terigu, gula, pisang, telur, terigu, gula, dinyanyiin lagi. Kira-kira jadi pisang goreng nggak? Kenapa? Ya bunyi aja gitu. Betul kan? Padahal Quran sendiri bilang di surat 61 ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ibu Bapak ngerti nggak apa yang saya barusan ngomongin? Takutnya ada yang langsung amin. Tapi nggak ngerti juga gitu. Hai orang-orang yang contoh. Kemarin di bulan Ramadan semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak? Mulai dengerin dulu pertanyaan. Ini kalau ceramah sering didongengin gini nih, didongengin mulu gitu, gak pernah diajak mikir biasanya. Dengerin dulu pertanyaan saya. Kalau kemarin di bulan Ramadan orang yang KTP-nya Islam diwajibkan puasa nggak sama Quran? Tidak. Pokoknya kalau tadi jawabannya salah, sekarang sebaliknya aja. Ternyata Ibu Bapak dari tahun 75 SMA sampai sekarang nggak berubah ya. Gitu. Pokoknya kalau nggak benar salah. Ibu Bapak punten ya. Quran itu spesifik loh. Sekarang saya tanya dulu punten. Quran ini pedoman untuk siapa Bu Pak? Pedoman untuk siapa? Manusia. Saya garis bawahi dulu. Manusia. Sekarang saya tanya. Ibu Bapak ini orang atau manusia? Orang. Belum manusia. Orang-orangan. Ini kan penting banget pertanyaannya. Kita ini orang apa manusia? Hah?
Ibu bapak kalau ketemu teman baru, yang ibu bapak tanya, begitu kenalan, nanyanya yang mana nih? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Oke, sekarang saya tanya lagi, yang disuruh puasa orang apa manusia? Gawat banget. Ya, tadi katanya ini udah pengajian ke 80 berapa? 87 loh ibu bapak. Ibu bapak 87 pengajian ngapain aja? Ya ayyuhalladzina, apa artinya bu? Halo saya jauh-jauh diam tuh di situ. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bu. Jadi yang disuruh puasa siapa? Yang mana? Sekarang saya tanya, semua orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Betul nggak? Makanya secara mayoritas udah kelasnya asbun, yang kedua ikut-ikutan lagi. Makanya bu kalau di Quran nanti ibu buka di surat 6 116 itu ada kalimat gini. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Mereka hanya mengikuti persangkaan, gak ngerti-ngerti amat, gak tahu-tahu amat, cuman pokoknya katanya selesai, udah aja. Maka punten mohon maaf nih, beragama rata-rata tidak menggunakan akal, cuman ikut-ikutan, udah gitu aja. Padahal Quran mengulang-ulang la'alakum ta'hilun tatafakkarun. Kenapa? Karena concern gak mungkin husnul khotimah kalau akalnya gak dipakai, udah gitu aja. Cok, sekarang saya mau nanya, salah satu fungsi akal namanya berpikir. Ibu bapak sering berpikir nggak? Oh, insya Allah. Kalau saya nanya, ibu bapak akan berpikir nggak? Baru jawabannya, insya Allah. Jelas ya? Berarti latah nggak kira-kira? Latah. Asbun. Atau saya ulang dulu deh, nggak usah situ dulu. Ibu bapak mana yang lebih sering? Mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir? Ya udah, jelas ya, kelas udah jelas. Sip ya. Nah, kenapa saya muter dulu di sini, ibu bapak? Maaf banget. Kalau kita belajar tanpa kesadaran, kita cuma tahu, bahkan mungkin cuma lewat, dan itu nggak berubah apa-apa. Tapi niatnya pengen husnul khotimah. Jadi husnul khotimah kayak untung-untungan. Aduh, semoga husnul khotimah, semoga husnul khotimah. Yang kayak kita ini untung-untungan, nggak tahu jelas jalannya gimana, nggak tahu caranya gimana. Pokoknya semoga husnul khotimah. Tapi nggak tahu harusnya tuh mau kemana gitu loh. Betul nggak? Akhirnya kita nggak punya keyakinan. Kenapa? Karena knowledge-nya tidak dipakai dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Makanya punten pisan. Kan sekarang kebanyakan tuh kata loh, betul nggak? Padahal tadi kalimatnya Quran disebut agar kamu paham. Sekarang saya tanya, orang yang sering hafal pasti isinya paham nggak? Belum tentu loh. Betul nggak? Sehingga ketika kita berputar-putar di level hatam, di level hatam lagi, di level hatam lagi, bahkan jangan-jangan tahunya aja enggak loh. Makanya kenapa Quran didesain ini supaya jadi the way of life, supaya kamu jadi paham. Kenapa? Dengan paham kamu bisa melakukan perubahan. Contoh, simpel aja dulu ya. Ibu bapak sampai sini oke? Oke? Ibu bapak kita pemanasan dulu ya, belum mulai ya? Belum mulai, pemanasan dulu supaya ada warming up dulu voltase mindsetnya gitu. Saya kasih contoh. Sholat wajib nggak bukan? Sekarang saya tanya, kenapa ibu bapak disuruh sholat? Kenapa? Biar sadar. Oke, berarti ada tujuannya? Oke. Ya, sekarang saya tanya. Berarti sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Titik sampainya apa? Oh, jauh-jauh amat sih. Inti dari kita disuruh sholat itu untuk apa sih?
Gini, kata wajib itu tergantung kelas di mana kita ada. Kalau orang sadar, wajib itu jadi perlu. Tapi kalau orang ikut-ikutan, wajib itu jadi harus. Oke? So, saya tanya, ibu bapak kemarin waktu puasa di bulan Ramadan, ibu bapak mengerjakannya harus atau perlu? Ini jawabannya pelan-pelan gini sih. Kemarin waktu bulan Ramadan, ibu bapak harus puasa atau perlu puasa? Yang mana? Oh, tadi harus kan perlu gimana? Harus kan rata-rata kan? Saya harus puasa, saya harus puasa. Berarti kalau ibu bapak masih beribadah mindsetnya harus, berarti ngerjainnya aja kepaksa gitu. Betul nggak? Sok dicek lagi, dirasa-rasa lagi. Waktu kemarin Ramadan, besoknya mau Idul Fitri, bahagia nggak bu pak? Bahagia. Berarti yang bahagia besoknya Idul Fitri, waktu puasanya nggak betah, udah gitu aja. Berarti kan nggak pengen banget, betul nggak? Alhamdulillah besok ini. Tapi doa malamnya, ya Allah, aku sangat sedih meninggalkan Ramadan. Keren banget. Padahal kayak mau harus tenang. Aku nggak sabar besok pengen ngopi pagi, ngerokok pagi, pokoknya pagi-pagi. Berarti selama bulan Ramadan jangan-jangan nggak betah-betah nggak? Tapi sok-sok, ya Allah, aku sedih meninggalkan Ramadan. Tahu lah Allah juga ya. Oh ini mah pura-pura sedih gitu. Ini oke dulu sampai sini ya ibu bapak. Paham ya arah pembicaraan saya ke sini? Saya mau ngajak dulu untuk ngerti bahwa kebanyakan orang beragama itu nggak menggunakan akal, cuma ikut-ikutan di situ aja. Itulah kenapa berantem dulu gitu. Beda tafsir ribut, beda fikih ribut. Kenapa? Karena concernnya tidak terletak pada esensi, tapi concernnya terletak pada pokoknya katanya dan seterusnya. Ibu bapak punten ya, mohon maaf ya. Kalau Quran mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan orang akan disesatkan, punten pisan. Mayoritas suara terbanyak belum tentu kebenaran, karena kebenaran tidak ditentukan dengan jumlah yang banyak. Setuju nggak? Sampai sini oke? Oke. Aku jadi diam gini, oke nggak? Jadi kalau gitu, ini ngomongin sholat, ya gampang dulu ya. Tujuannya apa sih bu? Perbuatan. Kan jelas di Qurannya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utsluma 2945. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Baca dan dirikanlah sholat. Kenapa disuruh baca dulu coba? Supaya kamu sholatnya menggunakan pengetahuan. Ibu bapak punten, mohon maaf saya mau nanya, ibu bapak bisa lihat orang sholat nggak? Bisa. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Ibu bapak bisa lihat orang sholat nggak? Bisa. Nggak bisa. Yang ibu bapak lihat geraknya. Karena sholat itu keterhubungan hamba dengan Allah. Keterhubungannya nggak bisa kelihatan, nggak bisa. Tapi bisa dirasakan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka sekarang mohon maaf nih, kenapa sih di Al-Maun dikatakan fawailul lil musholin? Celaka orang yang sholat kalau ngerjainnya nggak ngerti isinya buat apa gitu loh bu. Contoh, bentar nih. Utsluma uhiya ilaika minal kitab. Kitab kalau kita persepsikan dalam sebuah konteks yang disebut dengan yang namanya Quran, ibu bapak kalau dengar kitab, ibu bapak langsung jangan mikir bukunya. Karena kitab itu artinya pengetahuan. Ibu bapak begitu baca Quran pengen dapat pengetahuan nggak? Iya, tapi ibu bapak bacanya aja nggak ngerti, dapat pengetahuan nggak? Enggak. Jadi urusannya hatam terus, tapi padahal enggak apa? Padahal Quran nyuruh kita apa? Paham. Betul nggak? Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Jangan sampai hatam ditinggali, jangan juga kalau udah biasa gitu. Tetapi jangan cuma dihatamkan tapi tidak paham. Oke sampai sini nggak? Oke, ya pelan-pelan nih.
Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat, ada knowledge-nya baru kamu sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Betul? Jadi sholat itu endingnya kejinya turun, munkarnya juga turun. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, Punten. Keji dan munkar ini urusan jasmaniah kita atau batinnya kita? Dua-duanya. Iya, dengerin dulu pertanyaannya, kan semuanya harus dua-duanya. Enggak. Gini. Anggap saya megang pisau nih ya. Pisau benda baik, benda buruk. Kayaknya kita break sarapan dulu aja kali ya. Enggak, Bu, Pak. Pisau itu netral. Tergantung. Betul nggak? Kalau yang makanya buat masak, buat berbagi jadi baik nggak? Kalau yang makanya buat kejahatan jadi jahat nggak? Jadi pisau baik atau buruk? Bisa baik, bisa. Berarti pisau tergantung tangannya nggak? Tangan tergantung siapa? Sohayatnya, ruhani, ya betul nggak? Maka keruhanian ini akan berdampak kepada kejasmanian, akan berdampak kepada perilaku. Jadi kalau ruhaninya nggak baik, jasmaninya oleh, perilakunya pasti nggak bagus, betul nggak? Nah sekarang saya tanya, keji dan munkar ini kaitannya sama jasmani atau ruhani? Ruhani. Atau gini deh, keji dan munkar ini urusan jasad atau urusan jiwa? Jiwa. Nah sekarang saya tanya, punten ya, ibu bapak tiap hari sholat, yang sholatnya jasadnya atau jiwanya? Yang puasa jasadnya atau jiwanya? Yang haji jasadnya atau jiwanya? Yang haji jasadnya atau jiwanya? Semua rata-rata yang dilakukan dalam bentuk yang namanya jasad. Padahal husnul khotimah urusannya jasadnya atau jiwanya? Jiwa. Karena jasadnya paling maksimal tuh Cikutrah udah selesai. Sirna raga, betul nggak? Sehingga kalau kita kebanyakan ngurus jasad tapi nggak ngurus jiwa, gimana ngurus khotimah? Sementara sekarang yang dilihat mau salah, mau baik, mau apa dan lain-lain, beda dikit begini. Semua pandangan kita disibukkan sesuatu materi yang namanya jasmani. Padahal value diri kita tidak terletak dari jasmaninya tetapi dari jiwanya. Betul nggak? Jadi ibu bapak punten ya, ini ada orang sholat tapi jiwanya nggak ikut sholat. Apa bedanya sama senam gitu? Ini orang lagi sholat malah lagi senam ya. Gitu. Betul nggak? Berarti perubahannya ada pada jiwa nggak? Iya. Nah, contoh. Ya, semoga ibu bapak, pokoknya sekali lagi ibu bapak, semoga kita tidak banyak terjebak dengan dongeng kita gitu aja. Kalau ibu bapak dikasih dongeng udah bobo, didongengin makin bobo kan? Iya. Jadi nggak sadar-sadar gitu. Karena kata kuncinya adalah menggunakan Sip sampai sini? Sip ya? Kan di surah 10 ayat 100 kan Quran bilang Allah tuh nggak suka sama orang yang tidak menggunakan akal. Dan akal ini banyak nggak dipakai loh Bu. Ibu bapak kalau disadari jangan mikir kok semuanya apa? Kebiasaan udah gitu aja. Betul kan? Karena nanti kita akan bongkar bahwa 95-98% keseharian kita nggak mikir, hanya berulang-ulang di kebiasaan selesai. Mau sholat, mau puasa, semuanya kebiasaan aja. Makanya kita ini banyak sekali memperingati ini, tapi nggak mengalami gitu. Tiap hari memperingati Idul Adha diperingati, Idul Fitri diperingati, Isra Mi'raj diperingati, tapi nggak ngerti isinya apa gitu, diperingati gitu. Tapi pertanyaannya ngalamin nggak? Enggak. Akhirnya apa? Kita sibuk dalam konteks ritual, tapi tidak membawa kepada spirit. Sampai sini oke? Kita sibuk dalam syariat, tapi tidak masuk kepada hakikat. Sibuknya urusan fikih, halal haram, tapi
nggak nyampe esensinya kepada kesadaran gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Ih, jadi diam gini. Oke nggak ini ibu bapak? Make sense nggak? Masuk akal nggak? Sip. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau kamu sholat, keji kamu turun, munkar kamu turun, betul nggak? Betul nggak? Iya dong. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang sholat setelah sholat kejinya turun dan munkarnya turun? Siapa orang yang sholat begitu? Kira-kira orang di level asbun tahu, paham atau sadar? Sadar. Makanya lawan kata sadar apa? Mabuk. Contoh, ibu bapak maaf ya, ngomongin kejelekan orang lain keji nggak? Keji nggak? Jadi kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, ini sholatnya sadar apa mabuk? Sebelum asar pelit, habis asar pelit, sadar apa mabuk? Jadi artinya sholatnya itu hanya memenuhi menggugurkan kewajiban gara-gara harus. Di situ ada takut, di situ ada dosa, di situ hanya olahraga, tapi jiwanya nggak bertumbuh gitu. Terus berharap husnul, nggak bisa. Betul nggak? Jadi sekarang saya tanya, rajin sholat menjamin husnul khotimah? Enggak. Rajin umroh menjamin husnul khotimah? Enggak. Bukan itu poinnya. Karena kenapa? Mau sholat, mau puasa, mau umroh, sering pengajian, jiwamu tidak bertumbuh, gak akan husnul khotimah. Sampai sini oke? Maka janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, mabuk nggak? Mabuk. So ibu bapak punten ya, saya mau nanya, maaf ya. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Ada nggak? Jangan banyak kayak ada aja. Betul nggak? Sip ya. Berarti rajin sholat aja belum tentu selamat gitu loh. Kalau tidak dilakukan dalam bentuk yang namanya sah. Sementara maaf ya, kenapa Indonesia ada di ranking 140? Punten bisa lebih dari 90% kita sini. Ibu bapak maaf ya, pokoknya kata kuncinya nomor satu, tidak akan ada husnul khotimah kalau kita nggak memindahkan dari kelas 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Udah gitu aja dulu. Oke? Jadi kalau sekarang kita beragama nggak ngerti isinya buat apa, pokoknya ritual, tapi tidak merubah sebuah konteks pertumbuhan jiwa, nggak mungkin aja. Kenapa? Karena husnul khotimah kaitannya sama jiwa. Berarti sholat, puasa, umroh, haji itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Kegiatannya dua-dua. Ya. Khususnya ibu-ibu kan skincare mulu, soker enggak gitu. Betul nggak? Kulitnya mulu, tapi jiwanya enggak. Mau kulitnya glowing, tapi bete mulu gitu, cemberut, tetap nggak cantik gitu. Betul nggak? Jadi yang penting skincare atau soker? Dua-dua. Sip ya? Jadi maksud saya ibu bapak, yuk jadilah Islam yang cerdas, jadilah Islam yang berakal, jadilah Islam yang menggunakan critical thinking gitu. Karena kalau nggak dipakai critical thinking, ya saya ibu bapak pikiran dikasih sama Allah, akal dikasih sama Allah, terus nggak dipakai, baru dulu gitu kira-kira. Saya. Sip ya? Makanya di Al-Baqarah 269 hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil hikmah. Kalau nggak dipakai akalnya nggak bisa, pakailah why. Gitu. Oke? Sip? Kita mulai.